Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rofiana Sintiana Jabatan 3 NIM 9620 nomor absen 18. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi modul 6 kegiatan 11 dari mata kuliah manajemen pembiayaan dosen Dr. Andes Toto Ismawanto MMPD. Yang pertama, di sini topik pembahasannya adalah kebijakan pembiayaan dan penyusunan kebijakan pembiayaan. Kedua, inisiasi pembiayaan. Yang pertama, kebijakan pembiayaan dan penyusunan kebijakan pembiayaan. Perubahan yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi atau terjadi perubahan fokus pembiayaan perusahaan merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan oleh perbankan. Perubahan perekonomian beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi khususnya dalam dunia telekomunikasi seakan tidak dapat dibendung. Berbagai fitur dan aplikasi bermunculan bak cendawan tubuh. Semua fitur dan aplikasi ini bermuara pada semakin dimanjakannya para pengguna telekomunikasi dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas tentu akan mendorong perubahan gaya pola perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Terus ada perubahan pola dan perilaku ekonomi mesti harus diiringi oleh perbankan dengan cara melakukan perubahan kebijakan pembiayaan yang dijadikan rujukan dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini diperlukan untuk membuka ruang baru dalam mengakomodir peluang baru dalam penyaluran pembiayaan. Di samping itu, perubahan kebijakan pembiayaan juga diperlukan dalam rangka membendung resiko-resiko pembiayaan yang mungkin akan muncul sebagai akibat kemajuan teknologi. Setiap pembiayaan yang diberikan mengandung resiko, sehingga pelaksanaan pemberian pembiayaan mesti harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat. Di sini kita kebijakan pembiayaan yang jelas dan baik minimal mengandung beberapa pembahasan sebagai berikut. Di sini ada yang pertama, ada prinsip kehati-hatian pembiayaan. Yang kedua, ada organisasi dan manajemen pembiayaan. Ketiga, ada kebijakan persetujuan pembiayaan. Yang keempat, ada dokumentasi dan administrasi. Yang kelima, ada pengawasan dan pembiayaan. Keenam, ada penyelesaian pembiayaan bermasalah. Selain bagian di atas, kebijakan pembiayaan mencakup prosedur pemberian pembiayaan mulai dari inisiasi awal, proses review, verifikasi, persetujuan, pembiayaan, pencairan, dan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan, serta pelunasan. Di materi selanjutnya, ini ada inisiasi pembiayaan. Inisiasi pembiayaan merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan oleh seorang akuntan officer atau AO atau marketing leading bank dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Inisiasi awal bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada seorang AO dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam mengidentifikasi resiko secara dini sehingga menghasilkan kualitas pembiayaan yang baik dan berkesinambungan. Di sini itu ada 8 pembiayaan yang baik memiliki beberapa prinsip yang harus menjadi perhatian. Mengelola pembiayaan, prinsip itu diantaranya yang pertama ada mendasari setiap fasilitas pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua ada prinsip Know Your Customer atau QYWC, yaitu mengenal dengan baik reputasi dan karakter calon nasabah. Sebelum menyalurkan pembiayaan, setiap komponen yang terlibat dalam pemberian pembiayaan mesti memiliki informasi yang cukup, baik informasi tentang usaha, jaminan, atau latar belakang calon nasabah. Selanjutnya, yang ketiga
ada penerapan scoring system atau risk rating, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk menilai risiko pembiayaan sehingga menghasilkan penilaian skor atau risiko yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk persetujuan pemberian pembiayaan, tanda peringatan dini dan perhitungan biaya risiko pembiayaan. Keempat, dalam menilai kelayakan calon nasabah, analisa pembiayaan dilakukan dengan prinsip profesionalitas. Profesionalitas itu terlihat dari penerapan kebijakan pembiayaan secara komprehensif, menjunjung asas pemberian pembiayaan yang sehat dan terbebas dari benturan kepentingan. Yang kelima ada for your principle, yaitu merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang memisahkan kewenangan di antara unit-unit yang terlibat dalam proses pembiayaan. Unit-unit tersebut bersifat independen, masing-masing memiliki kewenangan. Yang keenam ada jumlah, jenis, tenor atau jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran angsuran, dan tujuan pembiayaan harus disesuaikan dengan profil risiko calon nasabah dan aktivitas usahanya. Yang ketujuh ada melakukan identifikasi risiko atau risk dan critical atau RAC. RAC merupakan kriteria yang menunjukkan suatu risiko yang mungkin akan melanda bank tersebut. Yang terakhir ada seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pembiayaan. Proses pemberian fasilitas pembiayaan harus mematuhi seluruh kebijakan dana atau prosedur yang ditentukan perusahaan. Selain itu ada prinsip-prinsip di atas yang masih ada prinsip lain yang dalam pembiayaan yang perlu menjadi perhatian perbankan. Namun prinsip itu dipakai khusus dalam pembiayaan SME atau Small Medium Enterprise. Untuk corporate atau perusahaan, prinsip-prinsip itu adalah yang pertama ada prinsip one obligor, yaitu konsep pemberian keputusan pembiayaan kepada pemohon pembiayaan perorangan, badan usaha, dan termasuk debitur yang masuk kategori kelompok peminjam atau debitur group. Dan kedua ada prinsip konsolidasi exposure. Bank perlu memastikan proses pemberian pembiayaan memperhitungkan kondisi nasabah individual dan bagian dari perusahaan atau konsolidasi. Dalam buku kebijakan pembiayaan, AO atau marketing lending diharuskan melakukan langkah inisiasi awal. Adapun inisiasi awal pada gambar berikut. Ada penetapan dan pembekuan nasabah potensial. Inisiasi awal itu penetapan dalam bentuk nasabah ideal. Itu nasabah ideal dibentuk dengan beberapa langkah, diantaranya seorang AO melakukan proses pencarian informasi atau referensi calon nasabah secara langsung ke lapangan. Informasi didapat dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, misalnya informasi atau referensi dari komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, pengajuan orang per orang atau yang lainnya. AO mencantumkan sumber referensi tentang nasabah dan nomor kontrak yang dapat dihubungi, melakukan pencarian secara langsung kepada calon nasabah baik perorangan ataupun yang perusahaan. Yang kedua, setelah mendatangi dan mendapatkan data awal tentang calon nasabah, maka berikutnya dibuat target market priority atau TMPL. TMPL merupakan prioritas pasar berdasarkan kompetensi dengan tingkat risiko yang paling minim, perputaran yang cepat, dan prediksi pengambilan lancar. Langkah berikutnya membuat Community Scoring Matrix atau CSM. CSM merupakan pengelompokan calon nasabah berdasarkan jenis usaha atau komunitas-komunitas lain, kemudian diberikan scoring
berdasarkan aspek pasar, resiko, target pasar yang menjadi prioritas penyaluran pembiayaan yang telah ditetapkan kantor pusat. Turun dari TMPL dan CSM adalah People Line List calon nasabah. People Line List merupakan daftar calon nasabah potensial yang sudah akan didatangi untuk ditawari pembiayaan. Biasanya People Line List dibuat berdasarkan harian atau mingguan. Setiap hari atau mingguan nama-nama calon nasabah tersebut diteruskan terus diupdate atau diperbarui, kemudian dikasih tanda mana sudah clear atau belum, mana yang perlu didatangi lagi atau di follow up, dan mana yang tidak mungkin lagi calon nasabah yang tidak mungkin lagi untuk di follow up lagi dikeluarkan dari People Line. Data-data dari People Line inilah yang kemudian menjadi prioritas penyaluran penghasilan nasabah potensial. Setelah mendapatkan calon nasabah potensial, seorang AO kemudian melakukan evaluasi awal atau informasi calon nasabah yang bersangkutan, meliputi evaluasi kecukupan pemenuhan data awal nasabah berupa informasi pribadi nasabah, terus ada informasi usaha dan informasi jaminan. Terus yang kedua itu ada review kembali apakah nasabah ini sudah bisa diproses atau belum untuk diberikan fasilitas pembiayaan tersebut. Yang ketiga, jika terdapat calon nasabah yang belum atau tidak bisa untuk diberikan fasilitas pembiayaan yang telah ditentukan, tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka calon nasabah tersebut tidak dapat atau tidak dilanjutkan prosesnya untuk diberikan fasilitas pembiayaan. Terus yang kedua itu ada survei awal, collect data dan verifikasi awal. Verifikasi awal itu seorang AO telah memiliki People Line List calon nasabah atau telah menerima permohonan pengajuan pembiayaan dan telah memenuhi standar profesional atau SOP pembiayaan, akan melakukan langkah berikutnya, yaitu melakukan survei awal, collect data dan verifikasi awal. Namun sebelum melakukan verifikasi awal, collect data dan verifikasi awal, seorang AO mesti terlebih dahulu memahami aturan pembiayaan, terutama persyaratan pembiayaan umum dan khusus seperti di atas. Dan sudah bisa tertentu persyaratan umum menganalisa pembiayaan awal. Setelah itu baru melakukan survei awal dan kolektor data yang bertujuan mendapatkan informasi langsung tentang calon nasabah. Informasi tentang calon nasabah bisa dilakukan dengan cara sosialisasi maupun kunjungan ke lokasi usaha dan rumah domisili calon nasabah. Yang selanjutnya ada proses pengumpulan dan verifikasi awal dokumen persyaratan. Sebagai persyaratan pemberian fasilitas pembiayaan, AO wajib melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pada pembahasan tentang persyaratan nasabah dan usaha, dengan meminta langsung kepada calon nasabah yang bersangkutan jika calon nasabah keberatan ada indikasi menghambat atau menunda-nunda melengkapi dokumen persyaratan tersebut, maka proses tidak dapat dilanjutkan. Tapi jika persyaratan telah dipenuhi calon nasabah, maka AO akan melanjutkan proses pembiayaan. Berikut yaitu verifikasi awal. Ada beberapa hal yang akan diverifikasi, di antaranya verifikasi dokumen, verifikasi karakter, verifikasi penghasilan, verifikasi tujuan pembiayaan, verifikasi tempat usaha, tempat tinggal, dan jaminan. Verifikasi pinjaman di lembaga keuangan lain. Setelah seorang AO melakukan collect data, verifikasi terhadap data yang sudah dikolek, maka berikutnya AO menilai apakah calon nasabah ini yang bersangkutan layak atau tidak layaknya diberi pembiayaan. Jika hasil penilaian tidak layak, maka harus di-reject dalam proses pembiayaan atau dihentikan. Penghentian proses pembiayaan harus diinformasikan kepada calon nasabah. Namun jika penilaian AO calon nasabah layak dibiayai, maka proses pembiayaan bisa diteruskan dengan menyuruh calon nasabah mengisi formulir pembiayaan. Mengisi formulir pembiayaan dibantu oleh AO, kemudian AO memastikan aplikasi permohonan pembiayaan telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh nasabah.
Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.